Betul ini dengan kelas 10 AKL 1? Betul ya? Oke, Ibu nggak salah masuk nih. Oke. Nah, tadi habis belajar sama siapa nih? Sama Ibu Aisyah. Belajar apa ya? Oh, oke. Oke. Ibu izin mulai buka pembelajaran kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Lemes banget nih. Kayaknya habis belajar materi yang susah gitu ya sama Ibu Aisyah sebelumnya. Oh iya, betul-betul. Tapi jangan khawatir ya, karena pada pembelajaran hari ini kita akan lanjut lagi masih di materi akuntansi nih ya anak-anak semuanya. Nah sebelum pembelajaran kita mulai, supaya kita mendapatkan keberkahan nih dalam belajar, kita harus berdoa dulu di bersama-sama ya. Boleh dipimpin sama ketua kelasnya siapa? Susanti, oke Susanti dipersilahkan ya bantu pimpin doa. Baik teman-temanku tercinta, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Udah Ibu. Amin ya robbal alamin ya. Semoga dengan sudah berdoa nih kita semua nanti anak-anak semua diberikan pemahaman yang lebih lancar gitu ya untuk mempelajari materi selanjutnya. Nah, sebelum materinya kita mulai, Ibu mau presensi dulu nih dipersilahkan untuk anak-anak semua scan di sini ya untuk daftar hadirnya. Nah, kalau boleh tahu di sini yang gak hadir atau mungkin ada yang titip absen nih ke anak-anak semua siapa? Fahri. Kenapa Fahri? Oh liburan, padahal belum libur ya. Oh iya, oke oke. Nah mungkin nanti Fahri bisa tanya ke temennya mungkin ya untuk pembelajaran materi hari ini karena nanti takutnya akan tertinggal gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita review dulu nih sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk materi yang sebelumnya sudah dipelajari di sini itu ada macam-macam bukti transaksi. Masih inget nggak? Masih. Apa aja coba? Bukti kas masuk, bukti kas keluar, terus kwitansi, nota, faktur, banyak ya. Nah, bukti transaksi itu digunakan untuk apa sih? Ada yang mau jawab? Boleh. Bukti transaksi itu digunakan sebagai bukti pada saat transaksi telah selesai dilaksanakan. Nah, ini tuh bisa berguna untuk pembuatan laporan keuangannya, Ibu. Nah, betul ya. Jadi dari bukti transaksi itu anak-anak semua nanti bisa melakukan pencatatan ya, yakni di akuntansi itu ada yang namanya siklusnya bagian pencatatan. Mungkin ya kalau sebelumnya sudah dijelaskan gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke materi berikutnya. Langkah selanjutnya yaitu setelah anak-anak semua mempelajari macam-macam bukti transaksi, kemudian mempelajari persamaan dasar akuntansinya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke siklus catat di jurnal umum. Nah, nanti pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih caranya mencatat setiap transaksi yang dilakukan dari perusahaan gitu ya, untuk dicatat di jurnal umum supaya nanti anak-anak ini bisa lanjut ke siklus berikutnya. Nah, sebelum kita bahas gitu ya, apa sih sebetulnya jurnal umum itu? Di sini Ibu mau menjelaskan dulu nih tujuan serta cakupan materinya. Nah, untuk tujuannya sendiri diharapkan ya pada materi kali ini itu anak-anak semua mampu memaparkan pengertiannya serta serta fungsi jurnal umum dengan baik, kemudian mampu mengidentifikasi dan menganalisis serta
mengetahui konsep dan dari mekanisme debit dan kredit, dan yang terakhir tentunya mampu mencatat ke dalam jurnal umum. Nah, untuk lingkup materinya, kali ini pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian jurnal umum, jenis-jenisnya, kemudian mekanisme debit kreditnya, dan cara mencatatnya. Nah, sebelum itu Ibu mau menanyakan beberapa pertanyaan dulu nih. Nah, di sini ada pretest atau anak-anak semua tinggal jawab aja benar atau salah nih pertanyaan yang ada di sini, pernyataan yang ada di sini ya gitu. Nih, untuk yang pertama, jurnal umum itu hanya mencatat transaksi di luar kegiatan operasional. Betul atau tidak? Salah. Oke. Terus kalau untuk nota, faktur, cek itu merupakan bukti transaksi yang bisa dicatat ke dalam jurnal. Betul. Oke, tadi sudah disebutkan ya macam-macam bukti-bukti transaksinya. Nah, terus untuk berikutnya di sini debit itu dicatat di sebelah kanan, kredit itu dicatat di sebelah kiri. Betul nggak? Salah. Oke, berarti kayaknya udah pada tahu nih ya. Lanjut, yang terakhir itu jurnal tidak bisa dicatat jika tidak ada bukti transaksi yang sah. Betul, oke. Jadi sepertinya untuk konsep-konsep dasar anak-anak semuanya sudah paham ya, karena sudah belajar sebelumnya. Nah, adapun untuk urgensinya, jadi kenapa sih kita itu perlu belajar tentang materi mencatat di jurnal umum? Ada yang mau bantu memberikan pendapatnya? Siapa? Boleh? Oke. Izin jawab ya Ibu, kenapa kita harus mempelajari materi terkait pencatatan jurnal umum? Karena supaya transaksi-transaksi yang telah terjadi itu bisa terkontrol gitu, bisa terawasi. Jadi perusahaan juga bisa tahu transaksi apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Betul banget nih ya, ngena banget nih jawabannya. Ya. Nah, kalau misalnya anak-anak mau tahu untuk pengertian dari jurnal umumnya sendiri pun tadi udah di-mention nih ya sama Windy bahwa jurnal umum itu merupakan catatan sistematis serta kronologis mengenai transaksi-transaksi finansial dengan menyebutkan perkiraan di debit atau di kredit disertai dengan jumlah masing-masing dan keterangan atas transaksi yang terjadi. Nah, tadi sudah di-mention nih ya bahwa kenapa sih kita harus mempelajari jurnal umum? Nah, bahwa jurnal umum ini memang dijadikan sebagai catatan yang kronologis dan sistematis gitu ya untuk mencatat berbagai transaksi yang ada di perusahaan. Nah, kemudian adapun untuk fungsi-fungsi historis, fungsi-fungsi dari jurnal umum nih ya, sorry. Nah, untuk yang pertama itu ada fungsi historis. Fungsi historis ini seperti yang tadi udah di-mention juga ya, bahwa jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang terjadi di perusahaan secara sistematis dan kronologis, dalam artian untuk tanggal-tanggal yang dicatat di jurnal umum ini harus sesuai dengan tanggal terjadinya. Jadi tidak boleh gaclok atau kalau ini loncat-loncat gitu ya tanggalnya atau tidak berurut. Nah, kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi pencatatan. Nah, fungsi pencatatan ini digunakan untuk mencatat semua transaksi tanpa terkecuali. Jadi di jurnal umum ini anak-anak bisa mencatat semua transaksi yang terjadi di perusahaan tanpa terkecuali ya, jangan sampai ada yang terlewat, karena nanti dari jurnal umum ini juga anak-anak bisa lanjut ke siklus berikutnya. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi instruksi, yang mana dalam mencatat ke jurnal umum ini ada format yang harus anak-anak ikuti ya, ada format yang harus diikuti, kemudian ada tata caranya juga bagaimana mencatat setiap akun-akun yang terjadi untuk mewakili transaksi yang ada. Kemudian fungsi analisis. Nah, fungsi analisis ini bermaksud untuk dilanjutkan ke siklus berikutnya gitu. Jadi supaya anak-anak bisa menganalisis transaksi ini nanti untuk proses pembuatan laporan keuangan dan siklus lainnya itu dapat terlaksana. Kemudian yang terakhir untuk fungsi informatif, yaitu sebagai informasi ya, bahwa
catatan yang ada di jurnal umum ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini ada macam-macam jurnalnya, ada jurnal umum, kemudian jurnal khusus. Nah, untuk formatnya sendiri di sini ya harus ada nama perusahaannya, kemudian keterangannya, ini jurnal umum, kemudian masa periode pencatatannya. Di sebelah sini ada 1, 2, 3, 4 kolom ya, yang di sini ditulis untuk tanggal, kemudian keterangan yang berisi akun-akun, kemudian referralnya ini bisa diisi dengan kode dari akun yang dicatat, kemudian sisi debit dan kredit. Nah, di sebelah sini juga ada jurnal khusus. Sebetulnya konsepnya tetap sama ya, cuman di jurnal khusus ini diperuntukkan jika anak-anak ingin mencatat transaksi secara terpisah gitu ya. Kalau misalnya ingin mencatat di jurnal khusus untuk pembelian saja, khusus untuk penjualan saja, khusus untuk kas keluar dan kas masuk saja, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada mekanisme debit dan kredit. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin tadi sudah belajar nih ya kayaknya sama Ibu Aisyah katanya nih. Ada yang bisa menjelaskan? Boleh? Yang belum? Ada, siapa ini? Ada yang belum? Siapa nih? Namanya siapa? Fahri hadir. Pak, Ibu, jadi buat mekanisme debit kredit itu ada akun-akunnya Bu. Jadi biar gampangnya saya pakainya HUMPB, di mana ada harta, utang, modal, pendapatan sama beban. Nah, pakai itu Bu ada foto yang jari gini. Nah, itu tuh buat mempermudah kita untuk mengingat. Nah, yang ngacung ini tuh atau yang berdiri ini tuh itu tuh saldo normalnya bertambahnya di debit. Jadi kayak harta saldo normalnya bertambah di debit, utang kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, sama beban di kredit. Begitupun itu saldo untuk menambahnya. Tapi kalau untuk berkurangnya berarti kebalikannya gitu Bu. Gimana teman-teman yang lain mendengarkan gak tadi yang dijelaskan sama Fahri? Mendengarkan, paham untuk mekanisme debit kreditnya? Paham ya, insya Allah. Nah, untuk mekanisme debit kredit ini digunakan ketika nanti anak-anak semua akan menjurnal ya. Jangan sampai anak-anak menjurnal harta yang bertambah malah dikredit gitu ya. Nah, ini sudah menjadi konsep untuk pencatatannya. Nah, supaya kita lebih paham gitu ya, kita akan langsung coba ke contoh soal nih. Nah, mungkin sebetulnya Ibu pengennya langsung kita coba di latihan kelompok aja nih ya. Ibu di sini sudah siapkan lembar kerjanya. Ibu mau bagi di 3 kelompok nih, kelompok 1, 2, dan 3 ya. Disilahkan dikerjakan secara bersama-sama gitu ya. Nanti untuk yang jawabannya paling benar dan cepat, Ibu akan kasih rewardnya juga nih buat kelompoknya. Silahkan ya. Kalau nggak apa-apa, silahkan. Kalau ada yang terkendala boleh bilang ke Ibu ya. Oh iya, nanti ketika sudah dijawab, dipersilakan untuk perwakilan kelompoknya untuk menulis jawabannya di depan ya. Nanti dipresentasikan kenapa jurnalnya masuk ke akun ini misalnya. Supaya kita bahas bersama. Ada pertanyaan? Aman ya? Wah, kayaknya udah pada pinter-pinter semua sih ini ya. Udah pada belajar. Oke.
Dijumlahkan, ayo dijumlahkan. Jangan lupa ya, teman-temannya bantu boleh nih buat diskusi. Akunya masuk ke apa nih ya? Oke, ayo. Oh sudah, kelompok 1 nih. Sudah. Oke. Kelompok 3 udah juga. Oke. Nah, mungkin karena tadi yang selesai duluan kelompok 1 ada yang mau maju ke depan buat isi di depan nih? Boleh, boleh, boleh. Tiga transaksi aja ya. Sebagai contoh aja nih, karena nanti kita juga akan Ibu tes nih untuk evaluasi individunya. Oke. Gak apa-apa, oke. Ya. Oke, nah mungkin sambil nunggu selesai ditulis nih ya, kita sambil bahas juga gitu nih. Untuk transaksi yang pertama ini tanggal 1, Tika menyetorkan 50 juta sebagai modal awal. Nah, untuk akunnya ini yang pertama itu di kas bertambah 50 juta, kemudian di modal bertambah 50 juta, betul? Betul ya. Oke, terima kasih ya untuk Nida nih. Nah, lanjut untuk transaksi yang ketiga, tanggal 3 yaitu dibeli peralatan salon secara kredit. Kalau kredit berarti apa? Hutang ya. Nah, maka untuk akunnya di sini masuk ke peralatan bertambah di debit sebesar 6,5 juta, kemudian utangnya pun bertambah ya, di debit sebesar 6,5 juta. Kemudian untuk yang terakhir ini ada tanggal 4 untuk pembayaran beban nih, bebannya ada 3 ya, ada beban listrik, gaji dan beban lain-lain. Tertera nominalnya di sini sebesar 550.000, kemudian 2,5 juta dan 300.000, dan sisanya ini langsung dibayar oleh kas ya karena mengeluarkan sejumlah biaya. Oke ya, mungkin untuk anak-anak semuanya sudah paham nih. Lanjut aja kita ke post test nih ya. Oke, sebentar. Silahkan ya masukkan kodenya untuk link. Ya. Coba. Kalau QR-nya bisa di-scan gak ya? Soalnya ini gak bisa digedein nih untuk QR-nya. Oh ini. Gak bisa ya. Boleh silahkan ditunggu. Oke, Ibu tunggu ya di 20 detik lagi untuk join. Nah, post test ini tujuannya supaya kita bisa tahu nih pengetahuan dari
anak-anak masing-masing secara individu ya. Nanti jika ada yang di bawah rata-rata akan Ibu berikan pengayaan. Oke, sudah cukup ini? Ada lagi yang masih terkendala? Sudah? Sinyal ya. Oke, Ibu mulai ya. Silakan. Silakan ya, dicoba dijawab soalnya nih. Gak ada sinyal. Jangan lupa pakai wifi ya, wifi sekolah. Oh iya. Oke, nih. Udah banyak nih yang mancing-mancing tuh ya, mancing ikan dapat. Oke, itu. Yang pertama di sini ada win nih, mata. Yang kedua ada mi. Yang ketiga ada kodok lewat nih ya, ada kodok lewat. Oke, untuk waktunya Ibu kasih di 5 detik lagi nih ya. Nanti Ibu end dulu. Oke, Ibu end dulu ya. Yuk kita lihat nih, siapa yang ketiga nih? Ada Win, siapa Win? Ada Windy, yang kedua Mi, siapa Mi? Oh ada siapa itu? Risma ya, betul. Yang pertama ada Permata, oke. Oke, nah ini untuk peringkat-peringkatnya nih ya. Apa? Untuk KKM-nya, nih kita lihat dulu nih. Oh, ternyata 89% yang menjawab benar nih ya. Ini ada yang salah 2, ada yang salah 3, ada yang salah 1. Tapi kayaknya kalau lihat dari presentasi ini udah cukup pada paham nih ya. Susah enggak ya soalnya? Alhamdulillah aman, berarti ngerti nih ya untuk materi jurnal umum. Nah mungkin untuk anak-anak jika memang ada yang kurang dimengerti nanti bisa ditanyakan lagi ya untuk materi selanjutnya gitu ya. Mungkin sebelum ditutup Ibu mau memberikan bukan mau memberikan ya. Anak-anak di sini ada yang mau memberikan kesimpulan nih untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa boleh yang mau memberikan pendapatnya? Yang juara 1 siapa? Permata ya, boleh. Oke, pada pertemuan kali ini kita belajar mengenai jurnal umum di mana jurnal umum ini menjadi apa ya namanya catatan secara kronologis gitu ya, catatan secara kronologis dari bukti transaksi seperti itu, Ibu. Oke, nah terima kasih ya untuk Permata yang sudah berani menyimpulkan nih untuk materi jurnal umum hari ini ya. Nah untuk selanjutnya di minggu depan kita akan belajar mengenai siklus berikutnya yaitu di posting ke buku besar. Oke, nah nanti anak-anak diharapkan belajar dulu ya di rumah sebelum kita berdiskusi dan belajar bersama di kelas nih. Nah sebelum pembelajarannya Ibu tutup, Ibu persilahkan kepada KM-nya tadi Fahri ya untuk memimpin doa terlebih dahulu nih sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Oh Susanti ya, salah. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya anak-anak yang sudah memperhatikan dan juga hadir di kelas Ibu. Sampai jumpa di kelas minggu depan dengan materi yang baru. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.